Bitcoin price prediction untuk 2024. 1 juta dolar, 500 ribu dolar, 250 ribu dolar, 180 ribu dolar. Wow. Kayaknya cuman JP Morgan atau Arthur Hayes ya, yang mungkin menurut aku rasional kayak gitu. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi di sini bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya ya, channel gratisan aku, langsung saja teman-teman subscribe ya, join link di sini karena akan memberikan sinyal dan juga informasi seputar dunia kripto. Langsung saya join channelnya, oke? Nah, jadi kita akan bahas Bitcoin apakah akan ke 70.000 tahun depan? Ya, ini menarik nih ya. Mungkin kalian udah lihat dari yang kemarin-kemarin ya, cycle segala macam ya. Bitcoin akan pergi ke berapa? 24.000. Pergi ke 100.000, 40.000, berapa? 60.000, 50.000 gitu ya. Nah, sebenarnya sah-sah aja gitu. Cuman satu yang harus kalian perhatikan ya. Bitcoin ini ya, dia setiap cycle akan bikin ATH, all time high. Contoh, ini 2018, 2017 ya. Puncaknya di sini di Desember, kalian bisa lihat itu di Desember puncaknya itu di sekitar di harga 20 ribu dolar ya, 20 ribu dolar itu puncaknya guys. Kemudian orang bilang wah Bitcoin scam, Bitcoin is dead, balik ke 3.000 tuh, all time high tuh sampai 69.000. Sempat juga dibilang scam waktu ke sini. Kenapa? Karena ini bullishnya udah bullish-bullishnya sangat-sangat parah, bullish ekstrim. Oke. Nah, jadi setiap habis halving ya, contoh yang 2024 ya, kita lihat dari candle monthly aja. 2020 ya. 2020 itu halvingnya di sekitar bulan Mei ya. Setelah kasus tragedi COVID, Black Swan COVID. Kemudian di sini Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup ekstrim dan ya candlenya kalau dilihat ini rejectionnya bawah banget ya. Kemudian di sini langsung reversal, kemudian pelan-pelan naik, dan kemudian dia mulai start relay ya atau rally itu di Oktober. Aku ingat banget waktu itu Oktober, wah semua orang bilang Bitcoin udah akan all time high 13.000 di sini udah mau all time high gitu kan. Karena soalnya di sini udah pernah peak sebelumnya waktu itu di 2019, kejemputnya di 2020 hampir setahun ini Juni ya, setahun lebih ya. Kemudian ini dijemputnya di sekitar Oktober ya. Nah, kita buat peak di 30.000, 31.000 sekian. Kejemputnya kapan? Ya, jadi ada kemungkinan kita bakal mengulangi cycle yang sama dengan kejadian yang pernah terjadi di cycle sebelumnya di sini, ya. Nah, habis halving, price itu nggak bakal langsung short seperti yang kalian bilang. Wah, habis halving ini bakal langsung relay, bakal langsung ngepam, nggak kayak gitu guys. Aku ingat banget 2020 itu masih banyak dramanya dulu tuh, kayak di bulan Mei ya kan. Ini ya mini reversal, kemudian di bulan Juni gitu kan. Ya ngocok-ngocok ya. Kenapa? Karena di situ bandar itu udah banyak banget akumulasi dan mainin market aja biar ya nambah muatan untuk dapat harga murah ya. Nah, kalau menurut aku di tahun 2024 apakah Bitcoin bisa all time high? Jawabannya, Bitcoin kemarin all time high itu di bulan November guys. Desember ya. Oke, Desember ya. Desember ini Bitcoin udah di harga sekitar 29.000, udah all time high banget. Dan sebenarnya di bulan November juga, ini belum kejemput sih. Harusnya sih kalau nggak salah udah all time high itu di November seingat aku ya. Karena candle ini agak-agak gimana gitu ya. Nah, all time high itu Bitcoin kemarin sempat di bulan November gitu. Nah, jadi ya biasanya untuk di bull run November Desember yang di mana tahun-tahun sebelum itu mengalami bearish, di tahun khusus spesial tahun bull run, tahun halving itu bakal November Desembernya bakal hijau parah, bakal green dildo kayak gitu ya. Nah, apakah itu akan terulang di cycle-cycle berikutnya? Ya, kita nggak tahu juga, tapi kita belajar dari historical. Kalau kata Master Gema, history will repeat itself, ya kemungkinan akan sama. Karena ya pelaku pasar di setiap market itu sama guys ya. Nah, kalau kalian lihat dari tahun 2018 sampai tahun sekarang, ini pelaku pasar di market Bitcoin ya, itu tetap sama aja. Bandarnya pun itu aja. Orang yang trading kayak kita dari tahun-tahun 2021, 2022, 2023 ini kita aja. Kayak aku yang udah main dari akhir 2019 kayak itu aja orangnya gitu. Ya. Jadi pelaku pasar itu ya mereka tetap berpegangan kayak
wah dulu nih pernah kayak gini loh gitu. Apakah akan terulang? Semua akan berpikir kayak gitu. Semua orang akan berpikir kalau cycle itu bisa dan akan mungkin terulang kayak gitu. Ya. Nah, jadi di sini aku nggak ngajak FOMO. Kenapa? Karena sekarang kita lagi di market yang cenderung bearish gitu ya. Cenderung bearish. Kemudian ya marketnya agak-agak sensitif, sedikit sensitif gitu. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya marketnya ini akan membentuk beberapa pola atau pattern-pattern baru yang cocok gitu ya. Sekali lagi ya, yang cocok untuk apa? Yang cocok untuk manipulasi kayak gitu. Intinya akan dimanipulasi dulu sedemikian rupa sehingga orang sangkut, orang udah pasrah, yang harusnya dia semangat akumulasi, tapi orang udah pada sangkut, dana udah habis, jadi mereka ketinggalan akumulasi. Dan ketika volume udah low, ya orang akumulasi juga udah capek gitu kan, disitulah bandar mulai mainin harga. Dan ketika harga udah ngepam, nah barulah di situ berbondong-bondong FOMO, koin A, koin B, koin C, mau Bitcoin tembus ke sekian, media-media semua akan menggoreng berita-berita Bitcoin dan segala macam. Dan itu hal yang lumrah untuk setiap cycle ya, karena aku nggak ngikutin cycle 2017-2018 dan aku nggak tahu gimana serunya cycle tersebut ya. Tapi ini on this cycle ya, ini kemungkinan representasinya ya kurang lebih hampir mirip dengan dengan cycle di 2020-2021. Tapi bedanya mungkin di sini lebih banyak instansi ya. Jadi volatility itu akan lebih ekstrim kayak gitu guys. Oke. Nah, jadi semangat aja untuk kita semua melakukan akumulasi ya. Ketika harga Bitcoin nanti turun sesuai target aku yaitu di 23.000 24.000 kayak gitu, oke. Nah, jadi ya kesimpulannya adalah jangan terfomo dulu gitu. Kenapa? Karena yes, nggak ada yang pasti guys di market crypto guys. Bisa aja tahun depan masih bearish karena misalnya nih the Fed belum hawkish. Karena kemarin juga ya ini orang bilang udah bakal halving di bulan Januari, udah green dildo, kemudian Februari tiba-tiba reversal. Kenapa? Di situ adalah berita COVID crash, tiba-tiba reversal lagi ya. Bisa aja kayak gitu, bisa aja. Kenapa di situ? Karena di situ ya paling ya ngambil likuiditas, atau bukan ngambil likuiditas sih lebih tepatnya, karena memang ekonomikal dunia kan nggak cuma kripto ya crash, saham nge-crash. Padahal udah jadwalnya mau halving tuh, harusnya ya mungkin udah mulai ada sideways atau kenaikan tipis-tipis, sideways naik kayak gitu. Cuman ya belum tergoreng aja ya. Tapi udah tergorengnya benar-benar ketika bull run. Oke. Nah, jadi semoga kita semua bakal mendapatkan profit yang sangat-sangat maksimal. Makanya belanja, carilah area terbaik, jangan FOMO sekarang atau belanja di pucuk seperti di 31.000, 30.000 kemarin ngarap ke 34, 35. Tidak secepat itu. Ingat cycle-nya. Kalian harus belajar dari cycle apa yang pernah terjadi. Karena kalau kalian ingat apa yang pernah terjadi, dia bakal kurang lebih kejadiannya sama. Kenapa? Karena pelaku pasarnya orang yang selalu sama dan selalu berpatokan sama historical, dan selalu mereka bilang, dulu pernah kayak gini loh gitu. Dan itu bakal terulang.